Halo teman-temanku, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang percintaan kamu dan dia. Seperti apakah yang terbaca, kita akan coba lihat. Tapi ingat teman-temanku, tidak pernah bosan aku sampaikan kalau ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi, teman-temanku semuanya semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya ya. Aku juga berharap buat teman-temanku semuanya, dimanapun kamu berada, selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Oke, baik, kita ke shuffle kartunya. Fokuskan dia, katakan nama dia di dalam hati kamu, orang yang kau pikirkan saat ini. Semoga energinya akan kebaca di sini ya. Oke, teman-temanku, ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Ya. Oke. Wow. Di sini ada kesap. Out that thinking. Ya. Ada seseorang seperti ingin mengulang kembali masa-masa yang dulu pernah bahagia bersama kamu ya. Nah, jadi kalau aku tangkap dari energi bottom of the deck ini merupakan suatu kondisi hubungan yang benar-benar mungkin saat ini lagi terjeda, atau mungkin sudah terpisah ya kali ya. Kita akan coba lihat. Ada seseorang yang mungkin sudah jauh dari kamu, atau memang sudah lost contact dengan kamu ya, atau bahkan ada yang sudah terpisah dari kamu di sini. Tetapi dia itu masih kayak mengulang kembali, mengingat kembali kenangan-kenangan dulu yang pernah ada bersama dengan kamu. Kenapa dia mengingat itu? Karena di sini dia masih menyukai kamu. I like you. Dia masih menginginkan untuk bertemu dengan kamu. Ini dia. Ya, tetapi kenapa? Ini hanya sebatas keinginan. Karena dia ingin mendekat ke kamu, itu sulit. Seperti ada kesalahan yang kamu buat ataupun dia buat ya. Ada kesalahan yang dia buat ya, yang akhirnya menjadi perpecahan dalam hubungan kamu dengan dia. Ya, mungkin pada awalnya dulu antara kamu dengan dia saling mencintai, ya, saling punya mimpi, ataupun saling sudah berjanji. Namun ya, semua itu tidak seperti apa yang dipikirkan dan yang diinginkan. Semua itu kandas, semua itu bubar, ya begitu. Ya mungkin nanti kita akan coba lihat klarifikasinya dari kartu tarot ya. Kenapa seperti itu? Kesalahan apa yang sudah diperbuat sehingga harus seperti ini keadaan dia gitu. Ada hubungan antara kamu dengan dia itu sebenarnya masih ada gairah. Kamu dengan dia itu sebenarnya punya chemistry. Chemistry-nya itu dia mungkin merasakan nih kalau kamu itu lagi punya masalah, atau mungkin kamu lagi kepikiran sesuatu gitu ya, dia akan ngerasain. Atau sama halnya saat kamu yang ngerasain sesuatu hal, ataupun dia mungkin lagi punya masalah nih, kamu juga kepikiran ke dia, kamu akan ngerasain kesedihannya dia. Seolah-olah ini ada energi yang begitu kuat antara kamu dengan dia, energi spiritual yang membuat adanya chemistry antara kamu dengan dia. Ya, ini dia. Dan dia benar-benar berkhayal atau berimajinasi. Kalau aku ketemu dengan kamu, aku pasti akan bahagia sekali. Apalagi kalau aku diberikan kesempatan kedua. Karena yang ada dalam hatinya dia itu hanyalah kamu. Hanya kamu yang mungkin yang bisa membuat dia bergairah,
Hanya kamulah yang mungkin yang bisa membuat dia itu uh, ya tergila-gila gitu ya sama kamu gitu. Oke? Nah, ternyata di antara kamu dengan dia itu sebenarnya ada cinta tanpa syarat. Bisa dikatakan akhirnya gitu ya. Akhirnya saat ini dia baru sadar kalau aku itu begitu sangat mencintai kamu. Ya, ini yang dia rasakan. Dia kenapa? Oh, kok bisa seperti itu? Karena saat ini dia baru sadar, ya aku nggak perlu balasan cinta dari kamu, gitu loh. Jadi dia berharap aku bisa mencintai kamu dengan tulus. Dan walaupun mungkin kita tidak bisa bersama, tapi aku tetap masih mencintai kamu gitu loh. Kenapa kok baru sekarang dia sadar seperti itu? Setelah kita terpisah. Padahal ya kita memang sempat akan berkomitmen. Bahkan kita sudah mengikat janji di sini. Namun, semuanya itu tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, apa yang kamu harapkan juga, termasuk dia ya. Dia benar-benar merasa komitmen yang udah aku buat ke kamu ya, aku sudah menghancurkan semuanya. Nah, kesalahan itu ada pada dia. Ya, sehingga akhirnya ada penyesalan. Penyesalan yang membuat dia berharap ya, harapan aja sih ya. Tapi kalau di sini tadi dia udah mencintai kamu itu, kalaupun nanti kamu tidak bisa menerima dia kembali, ya mungkin dia akan bahagia melihat kamu mungkin dengan orang lain begitu. Ya, ini yang aku rasakan. Oke. Di sini ada seperti frustrated in relationship ya. Lack of confidence, self sabotage, fear in ego is jealous. Nah, semua itu terjadi karena apa ya? Mungkin ada faktor kecemburuan, ya. Ada ketidakpercaya dirian, ya. Ada sesuatu ego yang benar-benar muncul di antara kamu dengan dia. Sehingga akhirnya hubungan ini ya benar-benar tidak bisa dipertahankan. Akhirnya semua hancur. Ya. Jadi mungkin sejak sudah terpisah inilah dia ataupun kamu menyadari, oh ternyata sifat ego itu tidak boleh ya berlebihan. Boleh kita punya sifat ego, itu pasti semua orang memiliki sifat ego. Tapi kita nggak boleh berlebihan, kita harus bisa mengontrol keegoan kita. Ya, sehingga akhirnya nanti dalam satu hubungan percintaan itu akan bisa membuat kita merasa sangat membutuhkan, saling membutuhkan nantinya gitu. Sehingga ada pun masalah nantinya kita bisa selesaikan dengan menurunkan ego gitu. Ya, ini sehingga akhirnya mungkin dia juga frustasi dengan keadaan dia saat ini, atau dia itu benar-benar merasa bersalah banget, sudah menyakiti kamu, sudah membuat kamu terluka, bahkan membuat mental kamu itu kayak ya membuat kamu depresi begitu. Dia menyesal sih, tetapi aku melihat kamu itu mungkin sudah bisa move on lah dari dia ya. Kita akan coba lihat dari kartu tarot ya, apakah yang terbaca di sini. Memang di sini terlihat ya, dia itu menyesal sudah membuat kamu itu cemburu begitu. Mungkin bisa saja dia yang menghadirkan orang ketiga, mungkin dia yang sudah menghadirkan apa ya, pertikaian ini gitu ya, sehingga akhirnya dia sadar. Kita akan coba lihat seperti apakah di kartu tarot ini yang terbaca buat teman-temanku semuanya. Apakah yang terbaca selanjutnya? Ya. Wow, di sini ada hayalan dalam dirinya dia, dalam pikirannya dia, kalau dia itu akan bisa bersama kamu, menua bersama kamu, ya. Dan ini yang dia harapkan dari kamu saat ini. Karena dia ingin menebus kesalahan. Dia seperti ingin mengobati luka hati kamu yang dia gores gitu loh. Dia menggores hati kamu sehingga luka, tapi dia juga yang akan mengobatinya di sini. Oke. Nah, jadi harapannya itu konflik yang terjadi antara kamu dengan dia itu berakhir. Ini yang dia inginkan, ada Five of Wands. Terlihat jelas sekali bahwa kamu dengan dia itu berkonflik. Konflik itu mungkin tidak akan berakhir gitu loh. Mungkin saling diam-diam, kayak pergi begitu saja ya.
Nah, namun aku melihat di sini ada kartu The Fool. Ya, seperti memang ini bisa saja kenyataan ya. Walaupun mungkin kamu tidak memberikan kesempatan kedua, tapi di sini ada fase baru yang akan kamu lalui. Apakah itu bersama dia? Oke. Dan aku merasakan ada connect of sword. Fase baru ini terjadi saat seseorang ingin memperjuangkan kamu lagi. Seseorang ini benar-benar akan mengejar cinta kamu. Apakah dia seseorang sudah menyakiti kamu, seseorang sudah mengkhianati kamu ya. Tapi bisa saja dia itu berubah. Dia bisa saja menjadi orang yang lebih baik gitu ya. Menjadi versi yang berbeda dari yang dulu ya. Intinya pasti jauh lebih baik lah gitu. Sehingga saat dia sadar, oh aku udah pantas nih untuk memiliki kamu. Aku sudah pantas nih ya untuk benar-benar mengungkapkan cinta aku kepada kamu ya. Sehingga dengan begitu dia hadir dalam versi terbaiknya dia kata. Ya, ini dia. Semoga aja ya cintanya itu akan membawa kamu kepada dia ya. Nah, ini jelas sekali kalau ada kartu The Moon. The Moon itu kerinduan dia yang begitu sangat mendalam. Sehingga membuat dia sengsara, membuat dia stres gitu loh. Membuat dia dilema juga. Ya. Karena kesalahan dia yang membuat keadaan dia terpuruk begini gitu. Kalau mungkin dia tidak ego, kalau mungkin dia tidak manipulatif begitu ya, ya mungkin keadaan kamu sampai detik ini masih bahagia-bahagia saja. Tapi itulah ya perjalanan hidup yang harus kita tempuh, dan kita harus sabar untuk melewatinya, sabar melalui proses untuk menuju kebahagiaan itu ya. Karena hidup itu tidak akan selalu mulus-mulus saja, pasti dia akan bergelombang, pasti akhirnya itu akan beriak gitu ya. Nah inilah, dan pada akhirnya mungkin ya ada kerinduan kamu itu ataupun kerinduan dia akan menjadi nyata. Di sini Four of Wands, kebahagiaan kembali muncul di hadapan kamu dengan dia. Karena dia masih menginginkan hanya kamu, yang dia inginkan hanya kamu gitu loh. Hanya kamu ya yang dia inginkan di sini. Padahal dia sudah membuat kamu kecewa. Padahal dia sudah membuat kamu itu tersakiti gitu. Ya. Kita akan coba lihat di sini apakah yang terbaca tuh selanjutnya. Oke. Wow, ternyata kamu dengan itu soulmate. Ternyata kamu dengan itu benar-benar akan bertemu kembali setelah sekian banyak yang menjadi problem ya, halangan, rintangan, dan pada akhirnya mungkin kamu akan bertemu dengan dia ya. Ada Four of Wands juga. Ini gambaran dia mungkin akan menikah dengan kamu akan berkomitmen dengan dia kembali ya. Nah, ini juga ada sebuah gairah. Bisa saja ini ada mirrornya antara kamu dengan dia. Kamu juga masih bergairah dengan dia, dia juga seperti begitu sama kamu ya. Dan pada akhirnya kamu dengan dia mungkin akan bisa bertemu kembali. Oke. Nah, jadi beberapa teman-temanku di sini ya, terkadang cinta itu sulit untuk kita dapatkan. Kalau cinta sebenarnya, kalau cinta itu gampang kita dapatkan, dia akan gampang juga perginya. Tapi kalau kita sulit mendapatkan, memperjuangkannya, ya itu juga sulit akan perginya dari kita. Nah, inilah mungkin proses yang harus kamu lewati. Ternyata hubungan kamu dengan dia itu dipertemukan dengan dalam keadaan baik-baik saja, tapi harus kandas. Namun cinta mempersatukan kamu lagi. Ya, di sini cinta mungkin bersatukan kamu lagi karena antara kamu dengan itu soulmate, dan kamu dengan dia juga punya chemistry. Ya. Kamu mencoba untuk kembali menanyakan kepada hati kamu. Apakah benar? Apakah iya? Gitu loh. Apakah aku akan bisa bersama dengan dia? Nah, ini yang mungkin kamu rasakan. Sekarang mungkin kamu lebih untuk mempertanyakan itu kembali kepada dia. Ini ada message for you. Memang ada pesan-pesan mungkin dari semesta buat kamu. Pesan itu yang mengatakan, jika seseorang ini datang ke kamu dengan niat yang baik, dengan perubahan yang baik, arti kata dia akan menjadi jodoh kamu, gitu loh. Itu mungkin pesan semesta.
Karena di sini juga ada sebuah gairah yang sama-sama punya gairah untuk bertemu ya. Dan semua itu mungkin ya berjalan begitu saja. Seperti air mengalir, tiba-tiba aja mungkin ketemu. Apalagi mungkin sudah sekian lama lost kontak, tiba-tiba aja bisa ketemu begitu. Ya, itu luar biasa sekali. Oke? Nah, inilah yang terbaca. Arti kata, ada seseorang ini yang benar-benar pilihannya itu hanya kepada kamu. Dia tidak bisa melupakan kamu. Dan dia mungkin kayak menyesal sudah menyakiti kamu sampai membuat kamu depresi, sampai membuat kamu merasa tersiksa batin ya. Tapi semua itu perlahan gitu ya bisa membaik. Waktu demi waktu ya itu akan berubah ya. Nah, semoga aja ya ini memang terjadi pada kamu. Jika kamu memang ditakdirkan untuk bersama dengan dia, maka di sini aku rasakan akan ada jodoh gitu loh. Akan ada pertemuan antara kamu dengan dia. Oke? Teman-temanku, inilah terbaca dari energi seseorang yang ada pada kamu. Mungkin seseorang ini pada akhirnya akan bersama dengan kamu sampai menua ya. Amin. Mungkin sampai di sini dulu dengan kita buat teman-temanku semuanya. Apapun terbaca di sini semoga bisa membuat kamu terhibur ya dan tercerahkan. Untuk zodiak aku lupa tadi ya. Ada Cancer, Pisces, Scorpio, ada Aries, Leo, Sagi ya. Ada Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagi, dan ada kartu The Moon, ada Pisces ya. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Oke, baik, sampai ketemu lagi ya teman-temanku. Dadah.